Assalamualaikum, selamat siang, Bu. Waalaikumsalam, selamat siang kembali, Nak. Oh iya, apakah Ananda yang menghubungi Ibu lewat SMS tadi? Kesepakatan kita untuk konseling hari ini, Nak? Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Anfiska, Bu. Yang janji untuk konseling dengan Ibu hari ini. Wah, bagus sekali. Sesuai kesepakatan kita lewat SMS tadi, kita hari ini akan melakukan proses konseling. Perkenalkan, nama Ibu Rika Yulia Milenia, bisa dipanggil Ibu Rika. Oh iya, bagaimana kabar Ananda hari ini? Kabar saya tidak baik, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kabar Anda tidak baik itu? Saya merasa bingung dan sedih, Bu. Ibu memahami apa yang Anda rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak, bingung tersebut mengganggu perasaan Anda? Bisakah kita bicarakan bersama? Iya, bisa, Bu. Bisa Eka atau Aneska jelaskan? Iya, Bu. Dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun ya, Bu, karena ini adalah masalah saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak, bingung, tidak yang mengganggu Andeska tersebut. Di sini Andeska tidak usah untuk sungkan-sungkan menceritakan semua masalah Andeska kepada Ibu. Semua masalah Andeska tidak akan diketahui oleh orang lain. Kita ada unsur kerahasiaan. Jadi di sini Andeska harus ingin berleluasa untuk menceritakan semua masalah Andeska kepada Ibu. Bagaimana? Jadi begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku, Bu. Bisakah Andeska menjelaskan lebih jauh, lebih tenang, perasaan yang tidak enak itu, perasaan tidak percaya diri itu bisa Andeska jelaskan? Bisa, Bu. Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk saja. Tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas, Bu. Bisakah Andeska contohkan ketika Andeska tampil di depan kelas? Bisa, Bu. Selanjutnya, apa yang Andeska lakukan ketika merasa tidak percaya diri di kelas tersebut? Saya hanya diam saja, Bu. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar, saya lebih memilih untuk diam saja. Nah, di sini dari Andeska bicara gemetaran, Andeska bisa rileks dahulu. Di sini agar kamu lebih tenang, kamu mengikuti relaksasi. Andeska ikuti instruksi dari ibu ya. Andeska mau? Mau, Bu. Baiklah, kamu ikuti instruksi ibu. Di sini coba Andeska tarik nafas dalam-dalam dari mulut, lalu hembuskan. Tarik nafas lebih dalam lagi dari perut, lalu hembuskan. Sekali lagi, coba Andeska tarik nafas lebih dalam lagi, lebih dalam-dalam lagi. Isi kedua perut, rongga dada Andeska, lalu hembuskan. Nah, bagaimana? Sudah mulai lega, Nak? Alhamdulillah sudah lebih baik, Bu. Sudah lega, Bu.
Bagus sekali. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Lanjutkan Aneska menceritakan apa yang mengganjal masalah di hati Aneska. Di sini, apakah cara demikian Aneska merasa senang dan tidak nyaman di kelas tersebut? Tidak, Bu. Kalau Tapi saya terus berpikir. Ya, kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana menjawab presentasi, menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup tersebut? Iya, Bu. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Iya, di sini Ananda tidak boleh bingung bagaimana apa yang Ananda rasakan. Jadi di sini yang bagus sekali Aneska sudah memahami yang Aneska alami, yaitu bagaimana Aneska presentasi dan gugup di depan kelas. Iya, Bu. Saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas. Tapi rasanya sulit sekali. Ya, bagus sekali. Di sini Ananda sudah berkeinginan dan sangat senang sekali. Ibu sangat senang sekali mendengarkan. Lalu, apakah Aneska sudah punya cara untuk mengatasi satu permasalahan Aneska tersebut? Ada punya cara gitu? Saya masih bingung. Apa yang membuat Aneska bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh teman-temanku. Apakah Aneska sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa Aneska bisa berpikir negatif seperti itu, Nak? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri untuk presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen nantinya, Bu. Nah, baiklah. Kira-kira apa rencanamu sementara untuk melakukan tindakan selanjutnya, Nak? Nah, pertama saya akan berlatih dan belajar dulu untuk tentang materi yang akan saya presentasikan. Yang kedua, saya akan berpenampilan rapi hingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Wah, bagus sekali. Aneska sudah tahu apa yang akan Aneska lakukan. Sebelum pembicaraan kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita mendiskusikan? Atau apakah kesimpulan dari Ananda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling dengan ibu. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ibu. Nah, setelah kita melakukan konseling sekitar kurang lebih 20 menit, jadi kesimpulannya yang pertama adalah Aneska akan berlatih dan belajar terlebih dahulu tentang materi yang Aneska yang kurang paham. Yang kedua, Aneska berpenampilan rapi sehingga Aneska merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Aneska mencoba berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi dimulai. Apakah Aneska yakin melakukan itu? Iya, Bu, saya yakin. Nah, baiklah. Apakah masih ada yang Aneska sampaikan atau yang menjanggal di hati Aneska? Tidak ada, Bu. Saya rasa cukup, Bu. Baiklah, kita sudah melakukan proses konseling kurang lebih 20 menit. Di sini tadi dari awal Aneska sudah menceritakan apa masalah Aneska. Sekarang sudah mulai lega dan relaksasi. Jadi di sini jika Aneska ingin
berkonseling dengan ibu di lain waktu. Ibu dengan senang hati berkonseling dengan Aneska. Aneska bisa menghubungi ibu nantinya lewat SMS, WA, atau video call, atau menemui ibu langsung untuk melakukan proses konseling. Kita cukupkan proses konseling kita hari ini terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Bagaimana? Baik, Bu. Ya sudah. Sekarang perasaan Aneska sudah mulai tenang kan? Iya, sudah, Bu. Ya udah, kita tutupkan sampai di sini dulu ya diskusi kita pada hari ini. Iya, Bu. Ya sudah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.